Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala ba'd. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, alhamdulillahirabbil alamin, pada sore hari ini kita bisa bertemu kembali, dan insyaallah untuk ke depan kita waktunya kira-kira jam seperti ini ya, sekitar jam asar, jam 15.30. Setelah melaksanakan sholat asar, kemudian kita lanjutkan dengan kajian kitab At-Tibyan sekitar 30-40 menit. Semoga dengan kita membaca kitab At-Tibyan ini kita bisa semakin dekat dengan Al-Quran, kemudian kita bisa semakin bersemangat membaca Al-Quran, kita semakin berkualitas dalam pola interaksi dengan Al-Quran, karena kita tahu bagaimana memperlakukan Al-Quran itu sesuai dengan adab-adabnya. Kemarin kita sampai pada hadis riwayat Suhail bin Mu'adz dari ayahnya Mu'adz radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a al-Qur'ana," siapa yang membaca Al-Quran, "wa 'amila bima fihi," dan mengamalkan kandungannya, "albasallahu walidayhi," maka Allah Subhanahu wa taala akan memakaikan kepada kedua orang tuanya tajan, memakaikan mahkota yaumal qiyamati, pada hari kiamat, dau'uhu, yang cahaya dari mahkota itu, ahsanu min dau'is syamsi, lebih indah dari cahaya matahari, fi buyutid dunya, di rumah-rumah yang ada di dunia. Fama dhannukum billadhi amila bihadza, maka bagaimana lagi dengan orang yang mengamalkan Al-Quran. Artinya, kalau orang tua yang anaknya hafal Al-Quran mendapatkan hadiah seperti itu, maka bagaimana lagi dengan penghafal itu sendiri? Tentunya dia mendapatkan karunia yang jauh lebih besar daripada itu. Warawad Darimi bi isnadihi, dan Imam Ad-Darimi dengan sanadnya meriwayatkan, an Abdullah ibni Mas'udin, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, yang Allah ridha terhadapnya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qal, Nabi berkata, iqra'ul Qur'an, bacalah Al-Quran, fa inna Allah ta'ala, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala, la yu'adzibu qalban, tidak akan pernah menyiksa hati, wa'al Qur'an, yang berisi Al-Quran. Wa inna hadzal Qur'an, dan sesungguhnya Al-Quran ini, ma'dubatullah, adalah hidangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, adalah lokasi istimewa yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Faman dakhala fihi, siapa yang masuk dalam lingkungan Al-Quran ini, fahuwa amin, maka dia dalam keadaan aman. Waman ahabbal Qur'ana, dan siapa yang mencintai Al-Quran, falyubshir, maka bergembiralah. Jadi cinta kepada Al-Quran ini merupakan bagian dari kemuliaan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan. Siapa yang mencintai Al-Quran, maka bergembiralah. Siapa yang cinta berlama-lama dengan Al-Quran, maka bergembiralah. Karena orang yang cinta kepada Al-Quran, hatinya diliputi oleh Al-Quran, tidak akan pernah diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara kita bisa mencintai Al-Quran? Kita bisa mencintai Al-Quran dengan memahami kemuliaan Al-Quran. Kita akan mencintai Al-Quran
kalau sadar dengan kandungan Al-Quran, kita akan mencintai Al-Quran ketika kita tahu bahwa Al-Quran ini adalah kalamullah, bukan kata-kata manusia. Siapa yang membacanya akan mendapatkan garansi kemuliaan. Kita akan bisa mencintai Al-Quran ketika kita bersama komunitas para pecinta Al-Quran. Ya, ini yang akan menumbuhkan rasa cinta Al-Quran di dalam hati kita. Sekedar informasi, jadi saya sempat buat grup Facebook ya, halaman Facebook namanya komunitas pecinta Al-Quran gitu ya. Ya, harapannya di dalamnya kita isikan hal-hal yang kira-kira bisa memotivasi kita untuk semakin dekat dengan Al-Quran. Silakan bagi teman-teman yang berkenan bisa langsung bergabung dalam komunitas tersebut ya. Kemudian saya baru buat web juga namanya hafalanquran.com. Namanya hafalanquran.com. Ya, silahkan dibuka. Di sana saya menuliskan terkait dengan pengalaman menghafal Al-Quran, kisah-kisah para penghafal Al-Quran, motivasi menghafal Al-Quran, tadabbur Al-Quran, dan hal-hal yang terkait dengan menghafal Al-Quran. Silakan lihat ya, namanya hafalanquran.com. Apa manfaat kalau kita cinta Al-Quran? Kalau kita sudah cinta, maka proses menghafal insya Allah tidak menjadi sesuatu yang berat. Kita akan menikmati. Kan kalau kita sudah mencintai, kenapa orang yang mencuri itu bisa menikmati, bisa mencuri dalam istiqomah mencuri? Kenapa orang yang narkoba bisa istiqomah narkoba? Kenapa orang yang melakukan kemaksiatan istiqomah dengan kemaksiatannya? Karena mereka menikmatinya, karena mereka mencintai apa yang mereka lakukan. Nah, begitu pula kita bersama dengan Al-Quran. Ketika kita mencintai Al-Quran, menikmati kebersamaan dengan Al-Quran, maka insya Allah kita akan istiqomah dalam melaksanakan aktivitas kita bersama Al-Quran, baik itu berupa tilawah, berupa hafalan, berupa kajian tafsir, berupa tadabbur, dan hal-hal yang lain sebagainya. Wa'an Abdul Hamid Al-Hamani, dari Abdul Hamid Al-Hamani, beliau berkata, Sa'altu Sufyan Ats-Tsauri, aku pernah bertanya kepada Imam Sufyan Ats-Tsauri, anir rajuli yaghzu ahabbu ilaika aw yaqra'ul Qur'an. Yaghzu artinya berperang. Mana yang kamu lebih sukai? Orang yang berperang di jalan Allah, ataukah orang yang selalu dan senantiasa membaca Al-Quran? Faqala, Imam Sufyan Ats-Tsauri berkata, yaqra'ul Quran, orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum, orang yang terbaik di antara kalian, man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu, orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Kita alhamdulillah sudah selesai bab 1 ya. Kita lanjut ke bab berikutnya, yaitu fi tarjihil qiraati wal qari'i ala ghairihima, mengutamakan ya seorang qari, atau mengutamakan atau kelebihan sebuah bacaan dibandingkan bacaan yang lainnya, kelebihan seorang qari dibandingkan qari yang lainnya. Sahabat an Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud yang Allah ridha terhadapnya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qal, beliau berkata,
ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillahi ta'ala. Ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillahi ta'ala. Yang pantas atau yang paling cocok mengimami suatu kaum, aqra'uhum li kitabillah, adalah orang yang paling pandai membaca Al-Quran. Jadi kalau kita dalam sebuah komunitas, ya, siapa yang jadi imam? Nah, yang hafalannya paling banyak, yang hafalannya paling kuat, yang hafid Al-Quran. Ternyata semua hafid. Siapa yang menjadi imam? Yang memiliki sanad, gitu ya. Tetapi ini perlu diperhatikan ketika kita berada di komunitas sendiri. Tidak kemudian ketika kita merasa hafid Quran, datang-datang ke masjid, mampir di satu masjid, lalu kita tiba-tiba langsung maju dan jadi imam di masjid itu, gitu ya. Nah, ini dilarang. Karena dalam hadis lain dikatakan wala ya'ummanna ahadukum fi sultanati akhihi illa biizni. Dan janganlah salah seorang di antara kalian menjadi imam di wilayah kekuasaan saudaranya kecuali atas izinnya. Jadi ini adab, ya. Sebab memang ada orang-orang yang dia hafal Al-Quran tapi dia belum baca kitab At-Tibyan ini, atau belum mempelajari kitab tentang adab menjadi imam. Merasa hafal Quran, tiba-tiba dia maju, lalu ini imam minggir dulu, saya yang hafal, saya yang jadi imam. Enggak. Kenapa? Ada hadis lain yang menjelaskan wala ya'ummanna ahadukum fi sultanati akhi, dan janganlah seorang di antara kalian menjadi imam di wilayah kekuasaan saudaranya, ya, kecuali dipersilahkan. Wa an ibni Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas yang Allah ridha terhadap keduanya, kanal qurra, sesungguhnya para hafid Al-Quran, para penghafal Al-Quran, penjaga Al-Quran ini, ashab majlis Umar, adalah anggota majelis Umar bin Khattab, wa musyawaratihi, dan anggota musyawarahnya. Jadi Umar bin Khattab itu punya majelis permusyawaratan itu, ya, yang diajak bermusyawarah orang-orang khusus pilihan yang mereka bisa menjadi pembuat keputusan. Siapa? Mereka adalah Al-Qurra, para penghafal dan pembaca Al-Quran. Ada hadis dari yang diriwayatkan oleh Imam Hakim, bagus sekali. Inna in sarrakum an tuqbala salatukum, in sarrakum an tuqbala salatukum, apabila kalian ingin salat kalian diterima, falya ummukum khiyarukum, maka hendaklah yang menjadi imam adalah orang yang terbaik di antara kalian, yaitu dalam hal ini orang yang paling hafal Al-Quran. Fa innahum wafdukum fima bainakum wa baina rabbikum, karena orang yang terbaik di antara kalian, mereka adalah delegasi, juru bicara kalian di hadapan Rob kalian. Jadi seorang imam itu sesungguhnya dia menjadi juru bicara makmumnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke, berikutnya. Ya, masih ada waktu 13 menit. Al-babus tsalits, bab ketiga. Fi ikrami ahli al-Qur'ani wan nahyi an adzahum. Fi ikrami ahli al-Qur'ani wan nahyi an adzahum. Fi ikrami, tentang memuliakan ahli Al-Quran, ahli Al-Quran,
wan nahyi dan larangan, an adzahum, wan nahyi an adzahum, dan larangan dari mengganggu mereka. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dzalik, demikianlah, wa may yu'azzim sya'airallah, siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, Al-Quran ini merupakan syiar, fa innaha min taqwal qulub, maka sesungguhnya dia adalah tanda dari ketakwaan. Artinya orang yang memuliakan Al-Quran itu adalah orang yang bertakwa. Orang yang menghinakan Al-Quran, maka dia adalah orang yang hina. Wa qala ta'ala, dzalik wa may yu'azzim hurumatillahi fahuwa khairul lahu 'inda rabbih. Demikianlah, wa may yu'azzim, dan siapa yang mengagungkan hurumatillahi, kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, fahuwa khairul lahu 'inda rabbih, maka itu baik di sisi Rabbnya. Wa qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wakhfid, dan rendahkanlah, janahaka, dirimu, limanittaba'aka, kepada orang-orang yang mengikutimu, minal mu'minin, dari orang-orang yang beriman. Jadi ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kesempatan untuk menjadi guru Al-Quran, memberikan kita kesempatan untuk menjadi pemimpin, memberikan kita kesempatan menjadi ketua, ya, maka pada saat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita untuk merendahkan diri, ya. Jangan sampai ketika kita diberikan kepercayaan, mendapatkan posisi-posisi tertentu, lalu seiring dengan itu diri kita menjadi sombong, diri kita menjadi bangga, diri kita menjadi lebih baik daripada orang lain, menjadi merasa lebih hebat daripada orang lain. Jangan, ya. Wakhfid janahaka limanittaba'aka minal mu'minin, dan rendahkanlah dirimu, ya, dan rendahkanlah dirimu, limanittaba'aka, kepada siapa saja yang mengikutimu, minal mu'minin, dari orang-orang yang beriman. Wa qala Allah Ta'ala, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, walladzina, dan orang-orang, yu'dzunal mu'minin, mengganggu orang-orang yang beriman, wal mu'minati, baik laki-laki maupun perempuan, bi ghairi maktasabu, ya, tanpa ada sesuatu yang mereka lakukan, faqad ihtamalu buhtanan, maka mereka telah memikul kebohongan, wa itsmam mubina, dan dosa yang jelas. Ini tentang larangan, ya, mengganggu orang yang beriman dan menyakiti hati mereka. Jadi jangan sampai gitu, ya, kita menyakiti hati orang-orang beriman, kita mengganggu mereka, terlebih lagi para ulama, terlebih lagi para penghafal Al-Quran, terlebih lagi para ustadz, habaib, ya. Kita dilarang untuk mengganggu mereka. Ketika kita melakukan itu, mencaci maki mereka, mencemarkan nama baik mereka, memperburuk mereka di depan, nama baik mereka di depan publik, maka ini ismam mubina, kita telah melakukan sebuah dosa yang sangat jelas. An Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, dari Abu Musa al-Ash'ari yang Allah ridha terhadapnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna min ijlalillah,
termasuk memuliakan Allah. Jadi termasuk memuliakan Allah gitu ya. Termasuk memuliakan Allah. Ikrama dzsyaibatil muslim. Memuliakan seorang yang tua dan muslim. Jadi kita menghormati orang tua, ya, kita menghormati orang tua itu bagian dari memuliakan Allah. Wa hamilil Quran, memuliakan para penghafal Al-Quran itu termasuk dari memuliakan Allah. Ya, jadi jangan sembarangan ya kepada orang-orang tua, jangan menghardik, jangan sembarangan kepada penghafal Al-Quran. Alih-alih dimuliakan gitu ya, malah dianggap teroris. Jadi repot juga ini jadi penghafal Al-Quran sekarang. Harusnya kan dimuliakan ya, para penghafal Al-Quran itu ditinggikan derajatnya. Ini malah dituduh radikal, teroris gitu. Aduh, jadi menghina. Itu sama dengan penghinaan kepada para penghafal Al-Quran. Ghairul ghali fihi, tidak termasuk orang-orang yang berlebih-lebihan dalamnya, wal jafi anhu, dan tidak orang dia hafal Quran tetapi dia jauh dari Al-Quran. Ini orang yang jadi kriteria penghafal Al-Quran yang dihormati itu apa? Mereka tidak berlebihan dan mereka juga tidak jauh dari Al-Quran. Wa ikrami dzis sultanil muqsit, memuliakan pemimpin yang adil. Nah, memuliakan pemimpin yang adil ini bagian dari memuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ada perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nunzilan nasa manazilahum. Kami diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nunzilan nas, untuk menempatkan setiap orang manazilahum sesuai tempatnya masing-masing. Jadi bagaimana sikap kita kepada murid, sikap kita kepada guru, sikap kita kepada anak, sikap kita kepada teman, ini ada cara masing-masing. Dan itulah yang disebut dengan hikmah. Kita memperlakukan anak kita tidak seperti memperlakukan murid kita. Kita memperlakukan orang tua kita tidak seperti memperlakukan teman kita gitu ya. Kita memperlakukan teman kita tidak seperti memperlakukan guru-guru kita. Semua ada saatnya, semua ada tempatnya. Itulah yang disebut dengan hikmah, yaitu mampu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Dan dalam Al-Quran dikatakan, wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Siapa yang diberikan hikmah, sungguh dia telah diberikan kebaikan yang banyak. Amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nunzilan nasa manazilahum. Kami diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menempatkan setiap orang pada tempatnya. Kemudian dalam hadis lain, ketika perang Uhud, ada 2 orang yang meninggal. Siapakah? Karena saking banyaknya syahid dan kurangnya tempat pemakaman, kurangnya kuburan, maka dalam satu kuburan itu diisi 2 orang. Nah, dalam satu lahat ini ada 2 orang. Siapakah yang pertama kali diturunkan ke dalam lahat tersebut?
Rasulullah menyatakan ayyuhuma aktsaru akhdhan lil Quran. Siapa di antara mereka yang paling banyak hafalan Qur'annya. Jadi orang yang hafal Quran ini itu mendapatkan kemuliaan bukan hanya ketika hidup saja gitu ya. Bahkan ketika meninggal dunia dia masih mendapatkan kemuliaan. Kemudian dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, innallaha azza wa jalla. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, Allah azza wa jalla berfirman, man adzali waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Siapa yang mengganggu kekasihku, yang mengganggu waliku, maka aku umumkan perang kepadanya. Wa 'anil imamil jalilaini Abi Hanifah wa Syafi'i, dari Imam Abu Hanifah dan Imam Asy-Syafi'i, beliau berdua berkata, illam yakunil ulama awliya'a lillah falaysa lillahi wali. Seandainya ulama itu bukan wali Allah, maka Allah tidak pernah punya wali. Jadi selama ini kita nyari ya, siapa sih wali itu? Kadang-kadang definisi wali itu dikatakan bahwa yang namanya wali kalau dia punya kekeramatan, yang namanya wali itu kalau dia punya kepandaian, yang namanya wali itu kalau bisa jalan di atas air, yang namanya wali itu kalau dia bisa menghilang, yang namanya wali itu kalau bisa bolak-balik sholat di Mekah gitu ya, padahal dia tinggal di Indonesia. Padahal bukan itu. Wali Allah siapa? Wali Allah adalah para ulama, para ahli ilmu, para masyayikh, para guru. Itulah sesungguhnya wali-wali Allah. Jadi Imam Asy-Syafi'i berkata, illam yakunil ulama awliya'a lillah falaysa lillahi wali. Seandainya ulama itu bukan wali, maka Allah tidak punya wali lagi. Artinya ini menunjukkan bahwa para ulama ini harus kita hormati, dan bahaya kalau kita melawan ulama, karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan, man adzali waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Siapa yang mengganggu waliku, artinya siapa yang mengganggu para ulama, faqad adzantuhu bil harbi, maka aku telah mengumumkan perang kepadanya. Maka sekali lagi saya ingatkan bahwa hati-hati, jangan sampai mengganggu para ulama, jangan sampai mencaci maki mereka, ya, jangan sampai membuat mereka merusak kehidupan mereka, apalagi sampai berniat membunuh mereka itu ya. Kita tahu kemarin kejadian Syekh Ali Jabir ini kemudian mengungkapkan adanya konspirasi untuk membunuh ulama, memenjarakan ulama, menghinakan para ulama, kemudian merusak nama baik ulama. Orang yang melakukan seperti ini, kata Imam Nawawi, ibtalahu Allah Ta'ala qabla mautihi bimautil qalbi. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan cobaan kepada dia dengan matinya hati orang yang melakukan hal itu sebelum dia meninggal dunia. Artinya apa? Orang yang mengganggu ulama berpotensi su'ul khotimah. Jadi orang yang mencaci maki ulama, yang berkata-kata buruk kepada ulama, yang bahkan merusak nama baik ulama, atau malah mencoba membunuh ulama, maka dia berpotensi mati dalam keadaan su'ul khotimah, tidak dalam keadaan beriman. Dan ini harus kita hati-hati
jangan sampai kita menjadi bagian dari itu semuanya. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun. Hati-hatilah bagi orang-orang yang melanggar larangan Allah, an tusibahum fitnatun, mereka akan ditimpa musibah, au yusibahum adzabun alim, atau mereka ditimpa azab yang pedih. Oke, saya kira demikian ya untuk perjumpaan kita sore hari ini. Insya Allah untuk pekan depan kita ketemu lagi di sini setelah sholat asar ya. Setelah sholat asar kira-kira sekitar jam 5.15 atau jam 15.15 atau 15.30 untuk melanjutkan kajian kita dari kitab ini ya, At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, karya Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Terakhir sekali ya, saya ingin membacakan satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla subha fahuwa fi dhimmatillah." Siapa yang melaksanakan salat subuh, maka dia berada dalam penjagaan Allah. Jadi kalau siapa yang ingin dijaga oleh Allah setiap waktunya, jagalah salat subuh, sebaiknya berjamaah. Fala yatlubannakumullahu bisyai'im min dhimmatihi, maka tidak perlu mencari perlindungan lainnya ketika kita bisa melaksanakan salat subuh dengan baik. Tetapi tentunya pada waktunya ya, kemudian melaksanakannya dengan berjamaah, itu mantap banget tuh. Jadi sholat subuh itu adalah perlindungan bagi kita. Ketika kita mau safar, mau kemana-mana, sholat subuh dulu. Setiap hari jagalah, jangan sampai ketinggalan sholat subuh, sebab itu merupakan benteng terkuat kita dalam menjalani kehidupan. Oke, demikian. Saya mohon maaf. Alhamdulillah ada Pak Abdul Hamid Jepara, ada Bu Wati Boyolali, ada Ibu Sri Wahyuni, ada Ustadz Mukhlis Wibowo, ada Mbak Sarah Hamalia, ada Syekh Abdul Hamid Ahmad Qurqur. Kaifa halukum ya Syekhana? Hafizakumullah wa baraka fi sa'yikum. Alhamdulillah hadir bersama kita ini guru saya dan juga guru Ustadz Ilham, Syekh Abdul Hamid dari Mesir, yang alhamdulillah sempat memberikan sanad kepada kami. Kemudian ada Mbak Aisyah, Mbak Khulia Furaida, Pak MH Marwan, Mbak Kartini dari Turki ini ya, Bu Nur Hasana di Avito, Mbak Arati Eka, Pak Yusuf Sabta ya, alhamdulillah. Ustadz Ilham juga, Pak Hiting ya, semuanya, Pak Syahid Mabruri yang pertama sekali hadir. Kami ucapkan jazakumullah khairan yang sudah hadir pada kesempatan ini, dan insya Allah kita bertemu lagi pekan depan. Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Sekali lagi silakan bergabung ya di komunitas pecinta Al-Quran dan kunjungi web kami hafalanquran.com. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.